Gimana sih sebenarnya cara kita menemukan musik baru? Balik lagi di MTV Buka. Oke, Memes dengan janji hati. Generasi terdahulu nungguin radio, beli majalah, atau nonton MTV tiap sore. Anak sekarang tinggal scrolling di TikTok. Bisa juga secara random nemuin dari algoritma Spotify. Media terus berubah, dari fisik ke digital. Sekarang semua serba sistem dan data. Tapi satu hal yang kayaknya nggak akan pernah berubah, kita masih nyari lagu yang klik, yang nyambung sama rasa. Musisi pun jalannya beda-beda. Ada yang viral dalam semalam, ada yang dibangun pelan lewat komunitas dan panggung yang kecil. Ada yang muncul dari sinetron, ada juga yang lahir dari forum internet yang sepi. Yang jelas tiap zaman punya caranya masing-masing untuk mencari dan menemukan musik baru. Tapi lagu yang nyangkut di kepala dan hati kita adalah yang mewakili perasaan kita. Gimana Leh? Episode kedua ya. Episode 2. Kemarin udah episode pertama, ya begitulah ya. Ya, banyak yang berharap ya. Iya nih gue jadi takut loh Leh. Kok orang kayaknya harapannya, ngapain ekspektasinya tuh gue... Acara punya kita ngapain Iya, takut? iya, bener. Ya, oke. Ya tapi kan tetap orang bagaimanapun juga, wah ini MTV lah ini nih. Ya, ini juga. Bukan apa, ini jangan dibanding-bandingin dengan yang lain. Ini adalah Fixtape. Fixtape adalah Fixtape. Asik. Ya. Majalah musik dalam bentuk audiovisual versi Vindes IG. Iya. Vindes YouTube apa sih? Iya. Apa nama? Vindes. Vindes kan? Vindes aja. Oh, kalau Vindes IG mana nama Instagramnya. Ya, pokoknya kan majalah juga beda-beda. Iya. Ya, yang penting kemarin kita udah bikin Fixstage. Fixstage Zik Caselli. Ya, Zik and the Popo, bukan Zik ya, Caselli. Yang ternyata sekarang drummernya jadi gitaris. Si Leo. Leo. Karena katanya gue kemarin dengar cerita dari Bambi, pernah lagi manggung Zik and the Popo di Bandung, ada lagu entah lagu keberapa, si Leonya Ngap. akhirnya dia udahan, si Bambi masuk menggantikan. Oh, Bambi sempet. Bambi bilang, gua kasihan pas dia ngeliat di Bandung, si Leo udah jadi beneran itu si Bambi bilang, padahal dia nggak latihan. Si Bambi bilang, gua nggak latihan, gua gantiin si Leo, kasihan. Soalnya Leo pernah di ring. Oh Leo tuh udah ring ya? Udah kena pakai ring. Wah, udah Lord of the Ring dia juga tuh sama tuh. Makanya Kacau. Baby cerita kemarin kan, Iya. ya nggak apa-apa lah, lebih aman Iya. buat ya si Leo juga kan, terus dia ya jadi gitaris. Tapi dia mah emang drum jago, gitaris Iya. jago, apalagi nyanyi. Ya, dan katanya Zik and the Popo mau bikin album lagi tuh. Iya, di Paspor juga main katanya. Iya si Zik yang bilang, gua kayaknya mau kayak Holil deh kan, sama di New York juga Iya, kan. Bikin album, nanti dia misalnya balik ke Indonesia berapa bulan, cari panggungan, set, cabut. balik lagi ke New York, nanti berapa bulan menghilang, balik lagi buat album. Enak banget ya. Ya, enak. Emang gitu, seniman namanya juga. Ada banyak banget acara Fixstage, Zik, episode pertama, episode 2, kemarin Swelo sama Pionis. Iya. Pionis. Yanis. Sama gue kemarin di weekend hari Minggu, gue datang Britpop Calling 2. Logo flyer ada bendera-bendera Inggris nggak? Nggak ada, ini ada. apa yang God Save the Queen itu. Acaranya ini, acara anak Vindes, acara Pita. Gue disuruh datang. Ada Rumfi. Si Iqbal juga datang, Iqbal Ramadan. Iya. Main apa nonton? Nonton, terus akhirnya suruh ngejam, nyanyi apa, dia bawa ngebas Boys Don't Cry, nyanyi Friday I'm in Love, terus ada Glue juga, ada Wonder Gel, ada... masih Iya. ada orang-orang itu masih? Iya, dan ada ini band Bandung, ada yang namanya The Summer, Leh. Oh, gue nggak Dia tahu. kayak katanya top 40 tapi Britpop, bagus deh itu. Oh, top 40 tapi khusus Britpop. Britpop. Indies tua pasti ya? Asli, tapi yang pasti itu sih, anjing bentukannya udah begini-gini semua.
Tapi masih pakai jaket-jaket indie gitu. Masih kurus-kurus berarti ya? Kagak. Enggak lah. Udah nggak pantas berarti. Menurut gua kita tuh kalau Gue udah pengen ngomong gitu pada saat itu kan cuman gak enak kan. Udah. Iya, gue tuh kayak merasa kayaknya gue kurang pantas nih kalau ngaku pecinta Britpop atau anak indie kalau udah perut udah gitu kayaknya. Secara pakaiannya Iya, kan. kayak zaman-zaman dulu kan keren-keren kan. Jangkis ring-ring gitu. Iya, keren. rumah sakit tuh masih keren tuh karena masih pada Iya, kurus-kurus kan, kurus-kurus. masih pantas tuh dia. Sama kecangcuter juga sampai sekarang juga dari Iya. awal sampai sekarang kurus-kurus. Kecuali Dipanya kayaknya tuh, Iya. kayaknya bakal berkembang tuh Tapi badannya. sempat gemuk, sempat kurus lagi kan Dipa. Iya. Hari ini kita akan membahas apa, Leh? Lu dengerin musik, tahu musik baru dari mana? Tahu musik baru. Iya, ibaratnya lu menemukan, kita pasti ada momen menemukan sebuah band atau sebuah lagu. Lu biasanya dari mana? Tapi nggak harus lagunya baru kan? Yang Enggak. baru gua tahu Iya, aja kan? yang apapun itu, mau lagu baru, mau lagu Iya. lama kan. Lu biasanya dari mana? Kalau dulu, Iya. gua dari itu, Young Offender. Komunitas anak-anak pang. Anak-anak pang itu sih tiba-tiba ada satu ketuanya lah, dibilang ketuanya lah, abang-abangannya Siapa si itu? Ondi. Rumahnya di Slamet Riyadi. Dialah yang ya rumahnya Slamet Riyadi lah ya. Iya. Ya itu. Berada. Lah. Itu kalau dari mana saudaranya atau dia keluar negeri bawa tuh Nine Inch Nails plat-platnya. Ntar bawain Enstürzen di New Button, bawain Sex Pistol album apa ya dari situ tuh. Taunya awal-awal. Akhirnya dari kuping ke kuping, oh ini nih, gua ke Duta Suara beli albumnya Green Day, Dookie pertama tuh. Iya. Sama album Nine Inch Nails yang Pretty Hate Machine. Itu tahu dari komunitas itu. Spesifiknya si itu ya, Iya. abang-abangan itu. Abang-abangan itu, Ondi Rusdi. Iya. Kalau lo? Gua juga dari temen. Ah. Gua suka Iwan Fals dari temen gua, tiba-tiba bawa kaset celoteh Oh, ha. waktu SMP. Apaan ini? Gue udah denger Iwan Fals sebelumnya, tapi begitu, kok covernya menarik banget. Yang Iwan Fals lagi teriak. Iya. Gue dengerin, apa ini aku cinta. itu momen-momen, kan kita pasti ada momen yang pertama kali dengerin album tuh, hah? Apa ini? Iya, Nah, iya, itu iya. Iwan Fals tuh dari temen SMP. Gue rata-rata dari temen. Begitu gue kuliah, gue ada satu teman namanya si Bayu Kurnia ini. Sekarang ya pokoknya jadi sahabat gue lah, Bayu Kurnia Prasetya. Dia ini yang kenalin gue sama Iggy Pop. Dia dapat dari mana? Kenapa? Dia taunya dari mana dia? Nah, gue nggak tahu dia tahu dari mana. Oh, Kayaknya oke. kan karena punya duit aja kali ya. Plus dia anak band kan. Ah. Dia ngenalin gue nih, Velvet Underground, Iggy Pop, The Doors. Dia kan pengen jadi Jim Morrison tuh zaman kuliah tuh. Terus segala macam musik-musik 60s, 70s yang gue suka sekarang, itu taunya dari gue kenal dari dia tuh. Apa selera yang membentuk gue sekarang tuh ada si Bayu. Kalau yang British-Britishan ada dari teman gue agak Syekh Karim sekarang jadi penulis skenario. Dia Bandung tuh British-Britishan banyak banget. Iya, tahun Iya. 97-an kan memang apa British Invasion kan di Iya. di Indonesia juga kan ada British Invasion dengan band-band kayak Iya. Rumah Sakit, terus Pure Saturday. Sol Air. Iya, Iya. dari temen gue itu. Terus kalau sekarang masih dari temen gue rata-rata. Oh iya? Gue masih suka WhatsApp-an sama Aryan. Oh, nanya apa yang baru? Si Aryan malah nanya, "Leh, Ah. lu udah tahu band ini belum?" Nanti dia ngasih tahu ke gua. Oh. Karena dari dulu sampai sekarang Aryan tuh dia tahu aja, gua nggak tahu dia tahu dari mana. Zaman gua sekantor sama dia, dia tuh udah download zaman-zaman download bajakan kan dari apa sih dulu, Wit? Apa Ya, yang ada LimeWire lah Iya, dulu, LimeWire. LimeWire. Gua suka dikasih sama dia nih. Leh, dia tuh membaca algoritma gua. Dia tahu nih, gua Kayaknya lo suka nih. Iya, gua suka Punk 77 kan. Jadi sama dia suka, nih Leh, gua tahu Gogol Bordello dari Aryan. Iya. Gua tahu Against Me dari Aryan. Leh, lu kayaknya bakal suka nih. Sampai sekarang pun gua tahu Dongker aja dari Aryan. Dia nanya, "Leh, lu udah tahu ini belum?" Berarti lo 80% dari temen. Iya. Pasti ada dong yang dari Spotify gitu, ada nggak pernah? Nemu dari Spotify gitu. Tapi nggak ada yang cocok. Spotify kan hanya bisa menerka algoritma kan berdasarkan yang gua berdasarkan lo yang putar. sering dengar. Ya, nanti kan suka ada nih di Spotify Keluar. itu rilis radar atau Ya. made for you. Ya. Rilis Nggak ada yang radar. masuk. Nggak ada yang sampai bikin gua apa ini? Beda ketika baru-baru misalnya waktu itu Aryan ngasih tahu gua band tahun 2000-an Against Me, band punk dari New York kalau nggak salah. Pokoknya band punk. Apa ini gua suka gitu. Waktu Dongker Aryan, gua suka begitu rilis radar, gua nggak ada Spotify enggak, lo coret. Radio, radio enggak. majalah.
Majalah juga. Oh, dulu ada. Dulu zaman gua 99 ada tabloid Mumu. Ada, tau nggak tabloid Mumu? Tahu. Muda Musika. Gue pernah diinterview dulu. Oh, lu pernah pernah. ya? Iya, kantornya di Mega Kuningan. Iya. Pak. Iya. Ada ini Mbak editor, ini majalah tabloid Mumu, Muda Musika, logonya gini kan. Kayak cuma sebentar deh umurnya itu, Le. Enggak, lumayan. Lumayan ya, 4 Mumu ya? tahun. Ada tabloid. Dulu gua tahu Plastik dari baca Mumu, Oh, oke. album yang dengarkan pada saat tenang itu. Walaupun gua waktu di TV ada kan si album pertamanya tuh si Plastik tuh yang seperti terus tapi gua beli dengarkan pada saat tenang, gua yakin itu album bagus. Mumu, review Mumu tuh kayak Kompeten ya buat iya, review ya. kok ya. dia bisa meyakinkan gua untuk membeli album ini? Gua sampai beli album dulu ada, lu pernah dengar No Limits ada. No Limits. Ada band yang Yang pakai sarung bukan? Bukan ya? pakai sarung mah Tifa apa dulu. Ini Bukan kan Tifa. bukan 5 minutes. enggak, ya ada No Limits, ada band sekarang nggak tahu kemana, ada band-band rock and roll gitu. Gue gara-gara Mumu. Iya. Tabloid Mumu. Tabloid Mumu, ya. Editor cari tuh tabloid Mumu. Kalau gua banyak banget, Le. Gua kalau sekarang gua sama kayak lo banyak dari temen karena gua pada akhirnya kan gue punya tongkrongan itu kan, Bintaro Ya. Breakfast Club kan. Gua, Rico, Moka, Ya, terus si Ferry, Daru, ya. Ferry, Joyland, Dermawan. itu sering ngumpul. Biasanya Rico tuh yang, lu udah dengerin ini belum? Udah dengerin ini. Kayak kemarin di pas fix stage, lu udah dengerin Harum Manis belum? Nah itu Ya, kita ya, ini. ya. Akhirnya balik langsung gua dengerin gitu. Wah anjing, baru lagi. Ya, Itu banyak Rico tahu dari tuh temen. mungkin Ariannya ke gua ya. Iya, Rico iya, ke lu iya, tuh iya. kayak Arian ke gua. Iya. Suka- Kayak Tim Marlos. Ah. Tim Marlos dari band Surabaya tuh. Gue tahu juga dari si Rico, tiba-tiba dia lagi sarapan, dia bawa tuh gitarisnya tuh. Nih kenalin gitarisnya Tim Marlos. Oh iya. Pulang baru gue kulik. Wah anjing. Jadi ya menambah hasanah musik yang sekarang-sekarang lah. Karena gua sama Rico kurang terlalu masuk algoritmanya karena dia nggak suka Rolling Stone. Itu kenapa? Dia ngomong sama gue, gue tuh sampai sekarang gue belum bisa menemukan daya tarik Rolling Stone. Gue langsung, sorry Rico, kita berteman baik, tapi aduh, untuk dia berkata seperti itu gitu, gue tuh kayak sakit. dia pernah ngomong gitu sama gue sampai sekarang belum menemukan bagusnya Rolling. Gue tuh, gue respect sama Rico gitu, berteman baik tapi Iya. gue tuh suka. ada satu lagi yang gue temukan musik baru pada saat gue ngelihat langsung Wreckfest. Gue inget Wreckfest. Oh, Wreckfest. Wreckfest itu acara Iya, anak anak Ruru. di Sukabumi, kemah-kemahan, manggunglah sebuah band berduaan doang gitaran. Anjing, apa ini? Si Lampu Kau. Gue balik, gue langsung itu pertama kali gue taruh si Lampu Kau tuh dari Wreckfest itu. Ya, Balik. gue sampai sekarang sama temen, gue tahu kelompok penerbang roket, gara-gara Jimmy posting Oh iya. albumnya yang teriakan bocah. Apa sih? Gue penasaran. Terus gue dengerin. Gue suka. Gue liat YouTube-nya, live-nya. Oh, gue suka gitu. Ya gue tahu Sukatani aja dari Jimmy. Jimmy posting Sukatani. Terus gue dengerin. Gue suka. Karena gue tuh ngelihat orang-orang yang satu selera sama gue, Iya. pasti bisa kan. Jimmy sama gue sama seleranya. Sampai ada orang bilang katanya, kalau Iggy Pop datang kayaknya yang nonton cuma lu sama Jimmy. Kalau Iggy Pop datang ke Jakarta, ada irisannya gue sama Jimmy itu, walaupun dia sama kan kakak. iya, Sama kakak sekarang. kalau Iggy Pop datang ke Jakarta yang nonton cuma lu, Jimmy sama kakak. Jadi gue tuh, kalau Jimmy bilang bagus, kayaknya gue bisa yakin nih, karena gue melihat sosok gitu, gue percaya orang yang makanya nih kalau Rico mah, Rico. Gue tahu Sukatani dari Batman. Oh, dari Batman. Batman nih, apa dia selalu yang semakin tua semakin punk. Gue taunya itu dulu tuh. Oh. Semakin tua semakin punk. Terus apaan sih dia nyanyiin mulu. Baru gue kulik tuh. Nah, rasa untuk nguliknya itu kalau lo sendiri lebih ke apa, Le? Maksudnya ngelihat apanya apa ngedenger? Gua pengen ngulik, begitu gua dengerin, gua kayak ada momen Eureka, momen yang apa ini? Iya. Ini yang aku cari, atau Iya, misalnya iya. ada kan lu maksudnya band ketika lu dengerin pertama kali kayak ada perasaan deg-degan. Iya. Kayak gua pertama kali denger The Doors yang Break On Through tuh kayak tetot. Apa ini? Break on through. Begitu tetot. Berarti riffnya lah ya, riff ya. Iya, begitu. Riff gitar. Lu riff tuh apa. bakal tahu lu suka Iya. sama band tertentu ketika lu dengerin pertama. Kayak gue pertama kali denger teteng. Iya. Apa ini jadi gitu? Pasti baru setelah
jatuh cinta pada pendengaran pertama, baru gue pengen ngulik ini tuh band apa sih? Iya. Gue cari tahu ini albumnya kayak gimana, gue lengkapin, gue beli kaosnya. Berarti lo sama gue kurang lebih sama ya. Walaupun gue banyak juga dari radio. Gue banyak sekarang ini Apa? dengerin Mos. Kan kadang-kadang lagu-lagu lama kan. Iya. Tapi gue nggak tahu nih anjing nih lagu siapa. Pakai Soundhound gue biasa tuh Soundhound tuh. Oh lagunya ini gitu. Baru banyak yang gue tahu nih kayak siapa ya nih di Soundhound gue nih. Gue kasih tahu nih. Ada yang Walking on the Chinese Wall. Siapa itu? Philip Bailey. Udah lama, cuman anjing nih lagu asik banget nih. Terus apa lagi ya, kayak kalau Melati Sucinya Vina Panduwinata itu kan sering diputar di Mos kan sekarang kan. Gue cuman, nih judulnya apa ya, ini Vina yang ini Kadang-kadang judulnya kita dari dulu sering dengar tapi Iya, ini tuh band iya. apa, terus lagunya judulnya apa ya. Dan lo biasanya ngulik satu album apa? Kalau gue suka, gue ulik satu album. Oke. Ada kalau misalnya ada yang penasaran nih, gue dengerin kayak kemarin kan gue sering lihat tuh si Acong Sirdendi pernah posting kan dia pernah nonton Fountains DC, terus posting mulu Fountains DC. Kata si Acong kok bagus, gue dengerin sealbum gitu, kan ada album barunya Romance tuh. Iya. Kalau gue nggak suka ya udah nggak gue lanjutin, kalau nggak Cuma tidak. sekali lewat aja berarti ya? Iya udah aja cukup tahu aja. Iya. Tapi kalau sebagian besar sih gue dari temen sampai sekarang ya Gue sama kalaupun sih temen sih. kalaupun media ya sedikit lah ya media tuh. Apa? TikTok. TikTok gue nggak ada sih gue. Gua kagak ada, gua TikTok nggak punya gua Gue TikTok. punya Enggak kok. TikTokers gue. Gua cuma kalaupun tahu kadang-kadang ya gua aja kan gua satu acara sama Ari Lesmana. Gua baru tahu Mangu tuh. Sekarang gara-gara Mangu. Padahal gue pernah ngobrol tahun 2023 sama dia soal Mangu. Gue lupa itu obrolan itu. Emang itu lagu lama. Saking nggak ring a bell-nya. Iya kadang tidak berkesan buat gue. Jadi kayak Mangu. Iya gue juga Mangu juga. Gue tahu dari anak-anak doang. Oh ini ternyata udah lama baru viral di TikTok. Iya, gue aja Mangu. Dan gue tidak, kalau lagunya tidak membuat gue tergerak, nggak akan ini. Mau seviral apapun, nggak ada dah gue ikut-ikutan nyoba pakai di Reels. Tapi anak sekarang banyak banget yang taunya dari TikTok, Le. Iya. Dari TikTok ya kan? Dari TikTok sama dari algoritma Spotify mereka rata-rata tuh. Oh. Playlist. Oh iya suka ada ya. New Indonesia gitu-gitu ya. Ya. Kalau gua nggak terlalu ngulik di situ sih nggak. Tapi iya gue pernah dengar dari Cikal anaknya Iwan Fals. Ya. Kan sempet tuh tiba-tiba streamingnya lagu Iwan Fals yang aku sayang kamu sama Jendela Kelas 1 tiba-tiba jutaan di Spotify. Setelah dicari tahu gara-gara ada yang make di TikTok katanya. Iya. Ada yang make di TikTok terus rame tiba-tiba orang pada nyari tahu ke Spotify. Iya. Tapi ya kalau buat sebagian besar orang mungkin media musik jadi ya kayak Dari zaman dulu patokan. kayak dulu gua Mumu kan udah tahu segala macem ya majalah yang dulu ya Mumu itu yang gue bilang terus sempat ada news musik kan zaman dulu tuh ya salah satu informasi yang kita bisa andalkan ya media musik ya. Kalau ngomongin media cetak awalnya dulu setahu gua Aktuil ya tahun 70-an tuh ya 60 Indonesia Aktuil ya 67 dia. Iya. Tapi kalau di luar Rolling Stone yang salah satu yang pertama dari Sampai sekarang masih ada nggak Rolling Stone luar cetak, masih ada? Iya, masih ada cetak. Dulu kan orang suka sampai sekarang tuh suka salah kira Rolling Stone sama band Rolling Stones tuh. Iya. Ada sering logonya Rolling Stone majalah pakai logo lidah. Padahal Rolling Stone majalah mah nggak pakai S. Bedanya itu Rolling Stone sama Rolling Stones. Ya, dulu waktu edisi perdana terbit si band Rolling Stones ini manajemennya mau ngesu si majalah. Terus pemerannya si John Wenner yang foundernya Rolling Stone ngirim surat ke Mick Jagger. Kalimatnya kurang lebih kayak gini. Mick, ini kita dihubungin sama lawyer lu nih soal nama. Coba ya kayaknya dia ada salah paham. Cobalah lu kasih pengertian sama manajer lu. Akhirnya Mick Jagger bilang, "Udah nggak usah dituntut, biarin aja." Terus diposting di edisi keduanya kalau nggak salah. Surat dia ke Mick Jagger bahwa ini tolong kasih tahu dong, nggak usahlah dimasalahin ke hukum. Tuh, fakta baru. Ini gue baru tahu juga nih fakta soal Rolling Stones dan Rolling Stone ini. Ya, sampai sekarang masih ada dan masih terbit. Ya di kita majalah, jangankan majalah musik, majalah lain pun udah jarang. Ya Rolling Stone masih. Tapi kalau si Dylan, like a Rolling Stone, duluan mana?
duluan Bob Dylan. Bob Si Dylan, Jan ya? Wenner itu penggemar Bob Dylan. Oh, makanya Rolling Stone. like Iya, Rolling kalau Stone. Rolling Stones mah kan dari Muddy Waters. Oh iya, Madi. Ada judul lagunya Rolling Stone. Kalimat Iya, ada iya, like a Rolling Stone, gonna be a Rolling Stone. Kalau itu mah si Rolling Stone majalah mah ya karena si Jan Wenner-nya penggemar Iya. Bob Dylan. Karena banyak yang dapat lagu-lagu baru atau musik baru dari majalah juga tadi Aktuil di tahun 70-an ya, Le. Iya. Rolling Stone tuh sempet ya sampai sekarang masih ada di luar terus. Ada kalau di luar banyak ada NME? Iya, NME kan di Inggris. Inggris. Kalau di luar tuh ada kayak apa di Amerika tuh Q. Terus sampai sekarang Mojo. Ada Mojo. majalah namanya Mojo, itu isinya cuma ngebahas band-band tua. Oh iya, dia bahas band tua. Dia nggak pernah ngebahas band baru. Tapi selalu ada cerita baru dari band-band tua itu. Misalnya ada edisi Rolling Stone, nanti dia ngasih bonus CD, isinya cover-cover Rolling Stone dari berbagai band. Ada aja, misalnya dia ngebahas The Who. Ini kayak paling ada nih Black Sabbath kemarin konser iya, perpisahan. Pasti ada. Mojo tuh nggak pernah bahas band baru. Covernya selalu band lama yang umurnya udah puluhan tahun dan selalu ada cerita baru. Ada Q dulu ada ada. Blender, ada Spin. Kita punya temen dulu Muhammad Asra Nur, tau gak lo? Oh iya, Keyboardis Efek Rumah Kaca. Dulu dia kontributor Spin. Oh, Spin. Oh iya benar. Majalah di ini Dia banyak spin.com. ilustrasi ya, apa covernya ya? Ya, dulu ada fotografer yang sekarang keyboardisnya Efek Rumah Kaca, si Asra itu dulu dia kontributor Spin. Zaman Multiply berjaya kita sering lihat, anjir si Asra motret band-band luar negeri bagus-bagus dan dia selalu kebagian foto-foto. Ketika yang lain cuma fotonya White Shoes, foto apa, tiba-tiba dia di Multiply foto band apa lagi manggung. Nah itu Spin. Ya, Dan sampai sekarang masih banyak sih kalau majalah ya. Kalau dulu MTV kalau TV ya. Iya. Oh, MTV juga tuh. Itu salah satu sumber terbesar gua juga di masa pertumbuhan gua mengenal banyak musik baru. Iya. Iya dong, Iya. MTV tuh banyak tuh, lupa gua bener. Gua tuh pertama kali lihat Smells Like Teen Spirit. Itu di Oh, MTV. MTV. Iya benar. Terus Michael Jackson, waktu itu gua tahu Michael Jackson Ya. gara-gara MTV. Kadang-kadang kaos band juga bisa, Le. Iya. Kaos orang lihat temen lo pakai kaos apa, anjing apa nih? Gue tahu Einstürzende New Button itu band industrial dari Jerman, gara-gara anak-anak yang Offender pakai kaosnya tuh. Oh, iya, Logonya iya. yang kayak ikan teri gitu tuh, paling ini apa? Ada tulisan Einstürzende New Button, baru gue ngulik tuh. Rata-rata kalau nggak idola kita pakai kaos band apa? Nah iya. Kok si ini pakai ini sih? Iya benar itu. Ya, kayak makanya kan katanya kenapa Iggy Pop tiba-tiba kan dia tuh waktu 60-an tuh dia tuh nggak diakuin secara industri gagal, secara pengakuan juga dibilang jelek albumnya. Tapi tiba-tiba setelah dia udah tua, banyak anak-anak muda band-band ini memakai menyebut-nyebut Iggy Pop, jadi naik Pop, jadi lagi ininya, karena orang-orang yang cool itu menyebut-nyebut dia jadi keren. Kayak si ini dong, pelukis Van Gogh. Kan waktu dia masih hidup kan nggak Iya. segitunya kan. Tapi ngomong soal kaos, lu tau nggak kisah Andre Taulany Oh. pakai kaos flipper? Bukan flipper, apa sih band? Striper. Bukan striper. Dia inget gak pernah pakai kaos itu band hardcore apalah atau band yang rare. Nggak tahu. Si Alvin Teenage nge-DM gue. Coba itu tanyain si Andre, tahu nggak kaos yang dia pakai apa? Terus gue tanya sama si Andre kan, Ji lu tahu nggak itu kaos apa? Nggak tahu. Ternyata itu kan si Alvin tuh kayak kagum. Iya, Kalau iya. ternyata Andre tahu band itu, selera musik dia keren banget. Bukan pengen ngejudge itu ya, pengen Bukan, ngejudge lu ngapain kok lu bisa pakai. bisa tahu itu kok band selangka itu. Terus kata si Andre, enggak, gue pernah lihat ketua band pakai kaos itu, gue beli aja. Tapi dia nggak nyari tahu itu band atau bukan. Dia ngeliat ini kaosnya sama kayak ketua band, dipakai sama dia. Tapi dia nggak sampai nyari tahu. Iya. Kan orang menyari tahu ya. Iya. Anjing dia pakai apa nih? Ini band ini. Oh, ternyata ini band ini gini baru. Dia lo pikir ini, enggak, dia pikir itu kaos aja. Ya, Andre Taulany mah sah aja, Le. Mau ngapain aja. Biarin aja udah. Tapi kalau ada lagi kalau selain TV atau MTV, Zin. Zin ya majalah tadi kan? Enggak, ada Zin. Dulu kalau kayak zaman 90-an itu Zin tuh kan Ripple. majalah. Bukan, ya Ripple tuh salah satu Zin. Zin tapi Ripple lebih established kan Zinnya.
Tapi kayak zin-zin yang dipotokopi loh. Zin-zin yang kayak zin-zin di kalangan Underground, punk. Ya, underground yang ya. cuma dipotokopi. Iya. Kan dulu Wendy pernah bikin tuh Brainwash. Iya. Terus Aryan dulu pernah bikin tuh 13 zin. Itu kayak ngasih edukasi tuh ke skena tuh, ke scene nih band-band yang mungkin lu perlu denger gitu. Iya. Ngasih review. Aryan tuh dulu bikin 13 zin, gila panjang banget, tebal, dan dia nge-review banyak banget band-band hardcore punk gitu, band-band metal-metal. Blog ada banyak bikin blog ya, ada blog juga tuh. Iya, dulu tuh zaman 2000-an 2004 ada blog namanya deadrockstar. Oh, ini itu punya si ini kan? Erik. Iya. Iya, Erik sama Rian dulu. Iya, Rian iya. Kusuma, Erik Wiryanata. Dulu tuh banyak tuh nge-review terus ini apa. Tapi sekarang mah kayaknya Itu blog-blog apa tuh? Kalau yang Pitchfork lu tahu? Gue nggak tahu tuh kalau Pitchfork, Stereogam. Pitchfork. Kalau Pitchfork, Pitchfork. ya Pitchfork. Pitchfork. Gua nggak Pitchfork itu website yang website yang kayak jadi referensi. Kalau lu di review di situ, biasanya reviewnya tuh keras. Udah yang kurasi tingkat tinggi lah ya. Iya, kalau lu dibilang bagus sama Pitchfork pasti udah, ini. iya. Sama selain Pitchfork kayaknya ada allmusic.com atau. Kalau Gue nggak tahu yang kayak gitu-gitu tuh. ada, lu yang kalau mau web-based tuh. kalau gue dulu gitu, kalau mau beli CD ini bagus apa enggak, gue cari di allmusic.com. Berapa bintang nih versi allmusic.com. Baru lo ini. Ya, terus gue baca. Karena kan zaman dulu kalau mau beli CD luar kan mahal ya. Iya. Sekarang kan enak tinggal didengerin di Spotify. Itu allmusic.com. Kayaknya masih ada tuh allmusic.com. Sama ada salah satu lagi, kebiasaan gue dulu nongkrong di Duta Suara. Biasanya itu gue nongkrong cuman ngeliatin covernya, karena gue suka visual banget ya. Iya. Jadi yang covernya bagus tuh kadang-kadang gue suka beli, padahal gue nggak tahu band apa. Itu tuh suka nemu banyak yang baru kayak gitu. Gue rasa pengalaman kayak gitu sekarang udah susah didapetin ya. Ya iya kan, sekarang mah kalau pengen tahu tinggal dengerin dulu Iya, di dengerin Spotify. dulu, Bagus iya. apa enggak? Enggak ya udah. Iya. Nggak usah dilanjutin. Dari Tapi covernya. YouTube juga lumayan loh. YouTube kadang-kadang suka ada rekomendasi apa tiba-tiba. Emang ada ya? Gua kan pertama kali lihat si kayak band Black Teeth namanya, tau nggak? Ada si Coki pernah. Coki ya. Gua taunya gara-gara gua tahu Black Teeth, tapi gua nggak pernah menyimak benar-benar. Tiba-tiba muncul di algoritma gua mereka manggung live. Anjir, apa nih, kok keren banget sih band ini Black Teeth. Sampai akhirnya gua beli CD-nya. Dia modelnya apa sih? Metal juga? Pang-pangan. Oh, Black. Kalau nggak salah Black Teeth yang Eno juga bukan ya? Iya, Eno ya? Coki sama si Oh, iya, Said iya. namanya. Itu yang Iya. yang album keduanya ada yang apa sih lagunya tuh yang banyak orang goblok yang orang nerobos melawan aran lampu merah lucu tuh gitu, gak tau dari YouTube tuh lihat Black Teeth apa ini, pas gue liat anjir kok ini keren banget, vokalisnya telanjang dada. Lo apa terakhir yang lo baru tahu dan lo suka? Leipzig. Oh, Leipzig. Lo tahu dari? Gua tahu dari apa, kayaknya Instagram ya. Iya, gua tahu gara-gara Donker kan, gua tahu Donker dulu. Iya. Terus Donker tuh selalu ada sama Leipzig kan. Iya. Donker Leipzig Jansen katanya kalau manggung tuh. Gua tahu Seangkatan tuh, ya. Leipzig, terus gua lihat fotonya. Kok ini anak-anak keren-keren gini nih. Gua dengerin, gua suka. Itu kan post-punk, jarang kan di Indonesia Iya, post-punk iya. yang agresif gitu. Gue Leipzig cuman tahu doang, belum sampai ngulik gua. Gua udah sampai ngulik, sampai Iya. beli CD-nya, sampai beli kaosnya. Gue yang terakhir yang gua tahu dan gue suka Rap of Rap gue. Gue Rap of Rap gue tahu dari, kalau Dub nggak salah anak-anak Vindes nih. Dub itu. Dub gitu. Sampai gue beli vinilnya, vinil mereka live. Suka gue Rap of Rap tuh. Gue kalau dub tuh cuma ada Clay Sandinista kayaknya yang masuk. Dabyut gue suka Dabyut. Dabyut. Kalau selebihnya tuh, gue tuh musik tuh harus ada agresifnya. Kalau rap opera kan lebih chill Tapi kan lu nggak agresif lah orangnya, Le. Lu Ya, kan nggak agresif. Tapi makanya gue nggak suka mendengarkan musik yang terlalu chill gitu. Tapi kan lu chill. Lu nggak pengen ada masalah di hidup lu nggak mau nambah beban, lu nggak mau banyak urusan. Iya, makanya begitu dengerin di lagu aja, seru iya. gitu. Di musik makanya, lo. Iya, makanya gue folk aja, gue senengnya yang kan di gempuran folk yang sekarang kan, gue sukanya Jason Ranti yang masuk buat gue ya. Karena kan dia selengean dan apa? Falas muda ya, falas muda ada ya. agresifnya begitu yang apa puitis. Gue kalau JJ kadang-kadang suka ngilu gitu dengar liriknya, Le. Suka gitu tuh. Kan dia kadang-kadang yang waktu album pertama iya, kan. iya. Ya, gue suka, ya itu, gue tuh suka musik yang kalau terlalu lembut tuh kayak dunia baik-baik saja tuh kayak ya tapi intinya mah kan cara nemuin musik tuh berubah. Ya.
Ya ada, kalau zaman dulu dari temen, mungkin sekarang temennya tuh ya medsos temennya kan. Dulu dulu kan kita jarang orang yang tahu ya informasi musik, nggak semua orang tahu. Iya. Jadi butuh orang-orang yang memang pengetahuan musiknya lebih buat memberitahu kita. Sebenarnya sama lah, nggak berbeda dari mulut ke mulut, cuman bedanya kalau dulu tatapan langsung, Iya. ngomong ada fisiknya, kalau sekarang Mulut ke mulutnya algoritma. sosial media. Iya. Sosial media, ada yang di story pakai lagu apa, dia lagi ngeliatin story-nya, ih lagunya bagus, Iya. diklik lah itu. Semudah itu kan Iya. untuk menemukan lagu Kayak baru. gue rasa ada tuh followersnya Batman yang dengerin Andi Liani gara-gara dia itu terus diputer. Sama dulu ada masanya dia si Batman selalu Pani Sugi. Iya. Asmara kalibrasi. Batman emang gitu si anjing tuh. Tahu sekarang lagi apaan dia tuh? Belum dia kayaknya lagi nggak menemukan musik baru tuh Batman. Kayak belum mau meracuni kita. Lu kalau musik-musik baru kayak yang si Garamadu gitu ngikutin nggak, Le? Enggak, gua nggak peduli. Biasanya Garamado ngupload dari judulnya aja gua nggak suka. Alah, udah gitu tahu dari TikTok. Malas gua. Begitu rata-rata kalau begitu ada ini rame di TikTok, pasti nggak sesuai selera gua. Tapi fenomenal loh, Le, itu. Ya biarin aja fenomenal. Baru musiknya belum pernah. Baru apa? Enggak. Hipdut. Hip hop dangdut. Setelah hip metal ya, Limp Ada Bizkit. hipdut. Ada hipdut sekarang. Ada hip hop tapi dangdut. Iya, dangdut. Gue nggak tahu nih. Dengerin. Gue nggak tahu Nike Tengsi ini gue nggak tahu namanya itu, tapi gue tahu Garam dan Madue gue tahu. Kayak gimana liriknya? Malam chaos ini, ku merasa sepi. Ada gitu, Le, bagian itunya, Le. Itu mah. Tapi udah agak lewat sebenarnya Garam Madu Ya, tapi ya. kalaupun Lagu-lagu baru. iya, tapi kalaupun gua mendengar pasti gua yakin itu cuma bakal selewat berapa tahun hilang Oh, tapi gua banyak banget lagu baru, Le, dari Spotify justru yang timur-timur. Daerah timur. Oh, iya. Kayak Kapten Purek, terus adalah seniman-seniman timur gara-gara gue banyak ngulik, banyak dengerin lagu-lagu lama bapak gue yang Iya. Ambon, Manado, apa gitu-gitulah. Terus algoritmanya keluar mereka tuh. Kalau itu gue suka gue. Tuh, Kapten Pureng tuh. Kayak gimana? Purek apa Kayak Pureng? gimana nyanyinya? Lu kan dulu yang waktu prediksi apa? Itu Tobelo. sampai. Kalau Tobelo itu emang lagu keluarga gua kalau lagi pada senam joget-joget. Kalau ke pertemuan keluarga joget-joget, nyokap gua sama bokap gua pasti Tobelo. Nah, itu gua tahu Tobelo dari lu tuh apaan nih? Gua suka gitu-gituan tuh. Kayak statue kan sebenarnya masuknya ke timur tuh. Iya. Timur. Pica-pica, ya. Pica itu yang goyang pica. Pica. Dan Iya. itu mah ini dong, poco-poco. Oh, iya, Beda. Pica yang mana? Pica. Dona Ambon, Pica. Pica. Juan Reza, namanya Juan Reza yang nyanyi. Juan Reza. tuh. Gua status itu aja baru tahu. Tapi itu paling yang gitu yang viral-viral gue cuma paling ya fun udah gitu aja. Nggak sampai. Enggak akan sampai gua kulik atau ini. Belum pernah gua yang dari FYP terus sampai akhirnya gua menemukan apa ini. Nggak pernah tapi berarti? Nggak pernah gua. Story orang pernah nggak? Lu ngeliat? Enggak pernah gua menemukan yang apa ini ternyata selama ini aku telat. Enggak ada. Pasti kalau biar rata-rata kalau FYP apa ini? Tapi lu kalau suka sama band dan lu ada harapan nggak sih bahwa orang juga tahu band itu atau lagu itu? Iya. Lu caranya gimana? Kalau gue biasanya akhirnya story gue atau apa gue masukin tuh lagu gue. Iya itu gue paling story. Cuma gue nggak akan memaksain. Cuma ya gue story. Makanya gue beli kaosnya supaya orang tahu ini ada band keren nih. Iya. Tapi ya tadi sebenarnya kita lupa bahas lo majalah di lokal ya. Iya, mah lokalnya kita lupa loh, Hai. Iya. Oh iya, Hai. Nih kan kayak Hai. ini Hai zaman Iya, dulu bener. nih. Buat yang belum tahu, anak-anak sekarang mungkin taunya Hai itu Instagram ya. Iya sekarang ada Hai di underscore ini Hai 90s nih. Zaman masih ada DMR nih ini tuh. di Kalau TikTok masih- juga lumayan aktif loh Hai nih akunnya. Iya. Karena dia jadi konten kreator enak sekarang. Dan gue udah 3 kali gue jadi covernya Hai. Oh, sebagai apa? Kelabetis? Sebagai personal 2 kali, Klapetis sekali. Ngeri. Jadi model, Hai. Tuh, dulu ya nih. Ada kunci chordnya. Kalau sekarang Iya. lo tinggal nyari di Google nih dulu. Michael Learns to Rock, Out of the Blue. Iya, ini tuh kan tuh. Dulu wartawannya salah satu wartawan yang tulisannya bagus tuh Denny MR di sini. Dia Denny bilang MR. sampai
setengah dunia udah dia dikunjungin sama dia. Dia tuh nonton Woodstock, Denny MR. Woodstock 94. Yang chaos lumpur itu. kan, yang iya, yang 3 bakaran hari kan? itu, iya. Wah, anjir. Dia ada di situ. Dia bilang Denny MR. Dia mau udah kemana-mana. Zaman dulu, belum ada internet, enak. Label tuh ngeberangkatin wartawan. Wawancarain dong band ini. Iya. Misalnya lu mau si Woodstock kan nggak ada yang ngeliput. Apa nggak ada internet. Jadi diberangkatin. Iya. Sekarang mah udah ada internet. Orang nggak perlu diberangkatin ke luar negeri. Oh, tahun 94. Antara Bob Marley dan UB40. Yang kayak gini-gini nih yang menambah hasana kita. Anak nih. 90s rata-rata banyaknya dari high. High, Kalau benar. remaja ya, tahu info. Kalau 60s itu Aktuil. Aktual 70-60 lah. 67 dia tuh Aktuil tuh. Dia itu tahu nggak kenapa? Lu tahu istilah belantika? Belantika musik? Oh, Belantika tahu. Ya. Itu tuh gara-gara Aktuil. Belantika tuh dari bahasa Sunda, balantik, perdagangan. Sama Aktuil ditulis belantika musik, industri, buat mengganti kata industri. Sampai akhirnya sekarang orang tahu belantika musik. Padahal dari bahasa Sunda, balantik. Terus lu tahu dangdut dari mana? Aktuil. Yang nyiptain kata dangdut. Iya, jadi itu tuh, dulu tuh dangdut disebutnya musik Melayu. Atau musik Japin. Nah, Japin yang itu. Iya, Japin istilahnya Japin, musik Melayu. Dulu tuh nggak ada musik dangdut. Jadi wartawan Aktuil ini kan kalau kata almarhum Remy Serrado dibilangnya propagandis musik rock. Buat mereka, musik Melayu tuh musik jelek, musik norak. Nah, kan bunyi kendangnya dangdut. Olok-olokan, apa itu musik dangdut? Dangdut. Dimasukinlah sama mereka di redaksi musik Melayu tuh sebagai musik dangdut. Tadinya buat ngeledekin itu aliran musik. Jadilah sebuah genre sekarang. Iya, diterima. Itu peninggalan Aktuil. Jadi ada 3 peninggalan Aktuil tuh. Belantika, dangdut, sama band Seleo. Band Seleo dulu di Aktuil Band Seleo. Band Seleo tuh Aktuil menjelang akhir. Jadi band Seleo tuh dulu masih muda waktu masuk Aktuil. Dia masuk setelah era yang kejayaannya udah hampir usai, orang-orangnya pada cabut, kayak Remy Silado, terus ada Denny Sabri, segala macam pada cabut. Almarhum Ben Sleo masuk di akhir. Sebelum bubar. Itu kayak Remy Sutansah juga sempat tuh. Jadi itu 3 peninggalan Aktuil tuh Belantika Musik, Dangdut, sama Ben Sleo. Sempet Ben Sleo 2 album gue dimoderatorin sama dia buat launchingnya selalu dulu launching band apapun biasanya Om Ben Sleo tuh. Iya, dia bilang sama gue, karena kan gue tanya, kok Om Benz Mas Benz bertahun-tahun masih terkenal sebagai pengamat musik tuh cuma Ben Sleo kan di Indonesia zaman dulu. Lesbian. Dia cuma satu kuncinya, saya nggak pernah datang ke acara yang bukan musik. Dan dilakukan? Iya, dia kamu nggak akan lihat saya datang ke acara film atau apa. Acara maksudnya bukan dia nonton. Kawinan. Iya, maksudnya kalau ada event. Sampai kawinan dia nggak mau datang. Preskon atau event-event yang di luar musik dia nggak pernah datang. Oh, jadi dia emang nge-branding dirinya pun udah musik banget ya. Iya kan itu. Aktuil, High, sama ya terakhir mah era 2000-an Rolling Stone. Iya. Almarhum Rolling Tracks dulu ada Tracks juga. Tracks ya. Gue pertama kali kan bisa di Tracks. Ya. Nah, setelah episode 1 kemarin, Vonis Haris sudah memvonis The Jebloks dengan albumnya. Kali ini dia akan memvonis lagi. Haris Franky, silakan. Sikat yang akan lo bahas. Silakan, Haris Franky. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas duo pop dari Bogor, YSKL dan Kaneko. Mereka menyebut diri mereka dengan The Cuttons. Ketika berada dalam jam-jam kecil sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, lo mungkin membutuhkan pesan-pesan dari mereka. Tentang kebahagiaan, tentang kepedihan, dan tentang kegamangan. Ini akan menjadi soundtrack yang tepat dalam perenungan-perenungan lo. Afirmasi yang mungkin lo butuhkan dari pasangan ataupun keluarga bisa lo dapatkan dalam album ini. Untuk lo yang punya keterikatan emosional dengan lagu-lagu yang bernarasi tentang kesehatan mental, tentang ketenangan, tentang kebahagiaan seperti mantra-mantra Kunto Aji, lo mungkin akan cocok mendengarkan album ini. Jadi apa vonis lo buat album harapannya dari The Cuttons? Album harapan The Cuttons ini dibutuhkan untuk kawan-kawan yang jauh dari orang tua. Bos, asal. Berapa bintang? 4,5 dari 5. Wow, ngeri. Ini band Dari Bogor sih, seharusnya ini geng-gengannya Asbun. Asbun tuh. Asbun itu komunitas dari Bogor yang swallow Tespek Rek.
Oh, Iya. teman-temannya The Johnson juga ya? Bukan? Iya. Cuman Johnson udah terlalu besar kayaknya, jadi nggak diajak. Sorry bang. Bogor ini Lagi juga rame ya, ya? sana ya. Iya Skenanya. pergerakannya gitu sekarang bang. Kayaknya butuh bergabung gitulah untuk bikin berisik. Ya tapi memang Monggo, Bang. sebetulnya kan Bogor enak, dia dekat dari ibu kota dan nggak perlu ke Jakarta buat dikenal. Lebih dia tuh lebih dekat daripada Bandung loh. Kota penyangga. Iya. Masuk kota penyangga kan sih? Iya. Masuk ya Bogor ya? Bogor dan Depok. Itu kan dulu bekas orang Rolling Stone ya yang megang. Pram Iya. Pramedianata Prawera. Sekarang di Hindia dia. Oh sekarang di India, tapi udah nggak megang lagi udah nggak di skena Bogor gitu. Udah enggak, dia megang Swallow sekarang. Dulu gua tahu Bogor tuh dari Jimmy yang dia bilang, itu lagi Jimmy dia bilang apa? The Kuda kan dari Bogor. Kuda dari Bogor, ya. Itu Leipzig tuh dari? Bandung kalau Leipzig. Kan dia selalu bahkan dia bilangnya Jatinangor kalau Leipzig tuh. Padahal lebih spesifik ya. ya lebih spesifik Jatinangor. Oh ini Bogor tuh lagi seru ya indie rocknya Lagi kalau seru pergerakannya kalau kan nggak kayak menarik untuk dipantau lah. Tapi ini indie pop ya? Atau Mereka menyebut dirinya pop aja sih. Pop aja ya? Cuman ada sentuhan tahun 70-an lah. ini kayaknya males bikin judul banget ya. Harapan part 1, harapan part 2, harapan part 3. Oh, itu ada alasannya, Bang. Kenapa? Jadi lagunya itu nyambung sebenarnya. Seperti kita ngedengerin lagu yang 15 menit lah durasinya. Oh, berarti ini sebetulnya kayak konsep album ya? Trilogi. Iya. Yang pertama tuh kalau nggak salah ya Gamang, terus ada Kerinduan, terus ada Penerimaan. Jadi beda-beda Ini narasinya. harapan. Ya. Jadi kalau yang mau di-review di Fixtape dan divonis oleh Haris Franky, silakan kirimkan rilisan fisik ya. Ya. Rilisan fisik. Mau kaset, mau CD, mau ini. Kalau masih link-link Spotify, tidak terima. Gue seneng lah, dia langsung bikin ini ya, vinyl ya. The Walaupun Majors 4 lagu ya. The Majors. lagu Ah, doang. Oke. Oh, ada kasetnya Ada juga. kasetnya Nah, juga. bagus nih, lengkap. ada Covernya kaset. ini cocok buat orang-orang umur 45 ke atas ini. Burem. Apa mata gue udah mulai... Iya, ini mata gua apa? Iya, konsep. Iya. Ada fakta unik juga nih tentang Apa? band ini. Jadi kalau misalnya diputar dalam perjalanan yang ada orang tua, ada anak kecil, aman diperdengarkan. Jadi nggak ada kata-kata kasar, nggak agresif gitu. Dan mereka ini suami istri ya? Suami istri. Betapa damainya rumah tangga mereka bisa damai di rumah, damai juga pengkaryaan. Tapi itu, apa setenang itu, emang setenang itu? Teduh dan tenang. Suasananya cocok. Gue tahu Katans, cuman gue belum ngulik. Tuh, lihat tuh. Oh, emang blur lah ya, emang blur. Enggak, gua mau baca ini. Enggak, Ada belum. side B-nya Ashes of Hope. Ashes of Hope. Oh, ada ini, ada tulisannya daftar di sini, David Tarigan. Ada. Oh, Hanya bisa dinikmati di vinyl. Di sini nggak ada tulisannya Bang David. iya. Akses. Lu tahu band-band ini dari mana? Gua ini dari kaos orang juga. Oh, dari siapa? Kau siapa yang Siapa ya? Kalau nggak salah anak-anak paguyuban crowd surf lah gitu, teman-teman yang aktif di scene Bogor gitu. Oh, jadi lu Band pengen apa tahu gitu. Oh, dari PCS volume 7 apa gitu. PCS itu apa? Paguyuban crowd surf. Itu Jadi apa? sebenarnya itu acara-acara metal-metalan. Oh, acara. Iya, tapi mereka nyempilin band ini satu. Di antara metal-metalan ada Ada kayak gini satu ya, ada perunggu, ada siapa gitu. Tiba-tiba, loh, apa nih suami istri gitu kan. Tapi awalnya lu tahu dari Dari kaos temen, iya. Kalau lu kan update band-band sekarang. Lu tahu dari mana tuh band-band sekarang? Cara lo dapat musik baru. Dari Sezam Coffee Shop. Apa tuh? Misalnya ke coffee shop nih, gue Sezam lagunya. Anjing, gue kira aplikasi Shazam Coffee Shop khusus gitu ke Enggak, Shazam Bang. Coffee Shop. Terus Jadi gua- lu dengerin lagu, Iya, ini. ke tempat-tempat yang gue rasa ini playlistnya oke nih, approve gitu. Lu sengaja nyari. Pasar Santa gitu misalnya. Oh gitu lu. Iya dong. Tapi kalau coffee shop bukannya dia playlistnya based on algoritma ya, dia nyetel Iya. Spotify aja. Nah, dulu anjing orang tua gue. Dulu 2019 adalah teman-teman dari Creative Agency Hah? yang yang kampanyenya itu kurasi playlist coffee shopnya. Kalau nggak salah waktu itu ada kurasi dari Makna Kreatif. Terus gue usahakan datang dan ngopi di sana gitu. Tapi lu percaya berarti sama si rekomendasi si Makna itu? Iya. Kenapa? Dan gue gengsi mau nanya. Jadi pakai Shazam. Jadi pakai Shazam. Gini nih. Gitu. Iya. Nggak usah gitu bang, deket-deket speaker aja gini. Oh ini oke. Kan lu gua- tinggal nanya aja, Mas ini lagu apa bagus? Biasa itulah Kang. Kadang-kadang Gengsi. audiens musik merasa terlalu keren. Nggak, untuk kalau gua mah melayani. justru nanya aja ini apa sih kok lagunya bagus. Justru orang yang ditanya bakal seneng. Wah, yang gua puter disukain orang. Oh iya, Gitu. bener juga. Mungkin Itu waktu itu gue profil, masih muda Kang.
Tapi point of view ini bagus juga. Gue juga sama kayak dia, gue lebih mendingan pakai Soundhound gitu Kan dibanding gue malah nanya aja, ini apa sih kok bagus? Gue suka gitu tanya. Kan apa salahnya? Gimana ya Bang ya? Kan nggak akan yang, nggak tahu ya biarin aja orang kita nggak tahu. Agresif. Dia suka dia. musik yang agresif. Iya kan kalau kita nggak tahu ya wajar aja, nggak semua harus kita tahu. Tanya aja, ini apa sih kok gue suka gitu. Waktu itu masih muda. Sekarang kan? masih pakai Shazam juga. Udah enggak sih. Lebih ke rekomendasi teman-teman yang dipercaya lah. Oke, Oh, sekarang siapa jadi sih? banyak tahu deh temen ya. Dari Siapa? kaosnya Aryan 13. Aryan mah. Kuntari itu dia kemarin pakai apa nih Kuntari gitu. Tapi kadang-kadang Aryan mah, dia mah di anak metal aja. Metal banget. Buat yang ngikutin metal aja itu ekstrim gitu. Selera dia tuh yang bahkan yang kita pikir misalnya nih anak-anak metal nih. Nah, anak-anak metal dengerin playlist Aryan, pasti ini lebih obscure lagi. Iya. Lu yang baru-baru gitu kayak aduh sempet kan ada masanya city pop, bukan city pop sih, kayak siapa sih? Siapa yang anak kecil gitaran kok gue lupa. Juan Pablo Escobar apa? Waduh. Bukan Pablo Escobar, siapa sih? Boy Pablo. Oke, Terus oke. zaman-zamannya Boy Pablo tuh apalagi satu lagi tuh. Rex Orange County. Rex Orange County, Ya, kayak ya. gitu-gitu lu tahu leh? Cuma tahu aja pernah lihat di Fatmawati ada Boy Pablo iklan apa sih gitu. Oke. Terus Rex Orange Country juga pernah suka lihat. Iya, apa sih Rex Orange County kayak nama T-Rex. Nama daerah. Rex itu kan Rex. Tapi nggak bikin gua ini kayak dari namanya kayaknya nggak apa Boy Pablo. Apa yang lu harapkan dari musik dari seseorang bernama Boy Pablo? Kayaknya bukan, kan pasti bukan selera gua nih. Kan sempat ada eranya itu tuh, Leh. Ada. Iya. Berapa tahun lalu pandemi lah ya. City pop 2019 gitu lah ya. dulu. Iya, City pop sebelum ya. pandemi. Iya. City pop atau apa? Itu dari YouTube recommendation sih. YouTube. Karena Ya gue tahu dari YouTube. pemilihan thumbnail dan font yang bagus banget gitu. Jadi mungkin generasi sekarang tuh menganggap thumbnail lebih krusial dibandingkan Cover album. Iya. Ya pada akhirnya kan thumbnail juga ya maksudnya kayak cover ya thumbnail di itu Iya, kan mungkin album ini kan Iya. udah jadi dianggap kayak artwork sekarang Iya, kan. iya. Zaman sekarang artworknya ya itu thumbnail. Iya. Sama sebetulnya kalau sekarang tuh kayak kalau zaman dulu kan ada zaman ringback tone tuh kan. Orang bikin lagu gimana caranya supaya terdengar enak dalam Masih ada lah 30 sekarang detik. ringback Iya. tone. Tapi sekarang kayaknya pada bikin lagu tuh berdasarkan beat kalau misalnya ditaruh di TikTok. TikTok, ya potongannya ya. Iya, misalnya BPM-nya berapa di Iya. gue dulu pernah denger si Boril pernah cerita apa sih soal gitu. Jadi lagu-lagu zaman sekarang tuh harus BPM-nya tuh disesuaikan dengan supaya orang mudah menerima Gila. di Reels atau di TikTok. Gila ya, segitunya ya. Sampai ke detail segitunya, ke BPM-nya loh, lebih teknisnya tuh. Ada BPM tertentu yang kalau ini nggak akan masuk nih ke FYP. Buset. Tadi Soleh udah bilang, Riz, dia musik baru yang dia dapatkan dan dia suka akhirnya ngulik Lipzik. Gua rap of rap. Lo? Gua session playernya dari The Cuttons namanya Bayangka ada tuh. Itu bagus banget juga. Apa tuh? Bayangka itu session playernya mereka. Dia sendiri berarti solois. Sendiri solo. Apa aman albumnya? Seperti apa ya? Mendengarkannya tuh seperti Mana? Ini udah ada belum? seperti Bayangka. Sorenya ini ya. Mana Bayangka? Sore film? Bayangka pakai BAYANGK. Bayangka. G-nya diganti K langsung aja, Kang. Bayangka. Yeah. Bayangka. Oh, Yeah. oke. Ini Dan ini apa yang baru yang lo dapetin dan lo Yang suka? baru. Coba kita dengerin ya. Ini beneran gua rasa seharusnya didengar lebih banyak orang sih. lagunya. Peculiar Thing. Gue suka yang ini apa Pelteras, nanti kita bahas Pelteras kapan-kapan boleh, Pelteras. boleh. Oh, ya. gue Pelteras. Pelteras suka denger di Pelteras gue suka gue. Masa Kre ini ya. Ini seperti band barunya Aryan, Negativa. Dan Oh, gue akan lagi mau dengerin yang kemarin si Rico saranin ke gue Harum Manis. Aduh. Gua mau Ya, dengerin. pokoknya kalau kamu coba tinggalkan komen di sini kecuali yang judul-judul ya. Sialan loh yang judulnya. Iya. Kalau kamu dari mana kamu mendapatkan musik-musik baru? Silakan Ya. tinggalkan komen di sini ya. Demikian episode 2, semoga nanti episode selanjutnya kita bisa datangin tamu atau jangan dulu ya, ntar aja lagi ya. Nggak usah lah. Nggak usah ya? Misalnya. Ya, ya. Kita aja dulu lah. Kita Ya. Ya, Oke, pokoknya- thank you ya. Ya. Ya.